Selamat datang di Rasa dan Cerita, ruang tempat kita membedah rasa yang sering kali bikin pikiranmu berantakan dan mengubahnya jadi cerita nyata lewat tindakan yang berbobot. Berhenti scroll layar ponselmu dan dengarkan ini baik-baik. Berapa banyak waktu, fokus, dan energi mental yang sudah kamu buang sia-sia selama berminggu-minggu hanya untuk menebak-nebak satu pertanyaan klise? Apakah dia sebenarnya punya perasaan padamu, tapi sengaja bersikap cuek, atau kamu yang sedang menjebak diri dalam delusi rasa? Banyak orang percaya mitos konyol bahwa ketertarikan seseorang bisa dibaca lewat satu kedipan mata, satu kali curi pandang, atau insting semata. Itu omong kosong. Jika kamu ingin berhenti dipermainkan oleh ketidakpastian dan tidak ingin kehilangan kesempatan berharga dengan orang yang benar-benar menyimpan rasa padamu, kamu butuh data nyata. Tetaplah di sini. Karena kita tidak akan meramal isi hati orang, melainkan membongkar 10 pola pembuktian konkret berbasis psikologi perilaku nonverbal. Mari kita lakukan reality check yang sangat jujur dan mungkin terasa sedikit menampar egomu. Sebagian besar orang di luar sana selalu mencari pembenaran instan setiap kali mereka merasa gagal membaca dinamika hubungan sosial dan romansa. Kamu mungkin sering mengeluh dan berpikir bahwa ketidakmampuanmu memahami sinyal seseorang terjadi karena kamu kurang tampan, kurang kaya, atau tidak terlahir dengan bakat karismatik alami yang mampu memikat siapa saja dalam sekejap mata. Kamu sibuk menyalahkan takdir, menyalahkan algoritma semesta, bahkan menyalahkan wanita yang kamu anggap terlalu rumit untuk dimengerti. Hentikan semua omong kosong itu sekarang juga. Masalah terbesarmu bukan terletak pada penampilan fisik atau faktor eksternal di luar kendalimu, melainkan pada kebiasaan burukmu yang selalu memproses asumsi mentah tanpa pernah memiliki bukti konkret atau proof yang sah di tanganmu. Coba gunakan analogi konkret yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, konsep mengumpulkan bon atau resi belanja. Bayangkan kamu melangkah masuk ke dalam sebuah pusat perbelanjaan, mengambil berbagai barang secara sembarangan dari rak toko, lalu keluar begitu saja tanpa pernah meminta struk pembayaran di meja kasir. Ketika kamu tiba di rumah dan mendapati saldo rekening tabunganmu terkuras habis, kamu justru panik, berteriak dan menyalahkan pihak bank karena merasa kehilangan uang tanpa jejak yang jelas. Bukankah perilaku seperti itu terdengar sangat konyol dan menggelikan? Namun sadar atau tidak, pola transaksi buta itulah yang selama ini selalu kamu terapkan dalam kehidupan relasimu. Kamu melihat seseorang mencuri pandang ke arahmu satu kali saja di ruangan yang ramai, lalu otakmu langsung melompat ke kesimpulan fantastis bahwa dia sedang jatuh cinta setengah mati kepadamu. Kamu sengaja menutup mata dari kenyataan bahwa satu kali tatapan bisa saja terjadi murni karena faktor ketidaksengajaan atau sekedar tatapan kosong tanpa arti. Kamu tidak memiliki resi pembuktian perilaku yang konsisten, tetapi kamu sudah nekat menginvestasikan seluruh energi emosional, waktu produktif, dan kesehatan mentalmu ke dalam panggung ilusi yang kamu bangun sendiri di dalam kepalamu. Betapa tidak logisnya membiarkan harimu berantakan hanya demi sebuah tebak-tebakan tanpa data. Dalam psikologi komunikasi nonverbal, rasa suka yang tersembunyi tidak pernah dinilai dari satu insiden tunggal. Ketertarikan manusia sejati bekerja melalui pola data yang berulang dan konsisten dari waktu ke waktu. Ketika seorang wanita sebenarnya menyukaimu, namun berusaha keras menyembunyikannya karena rasa malu, takut penolakan, atau menjaga harga diri, tubuhnya secara otomatis mengirimkan sinyal mikro yang tidak bisa dia manipulasi sepenuhnya. Matanya secara alami akan selalu mencari keberadaanmu di kerumunan karena otak manusia secara naluriah memberikan atensi visual lebih besar kepada sosok yang dianggap bernilai dan menarik. Namun perhatikan polanya, saat pandangan kalian bertatapan, dia akan buru-buru memalingkan wajah dengan sedikit guguk, berpura-pura sibuk melihat hal lain. Tetapi beberapa menit kemudian tatapannya akan kembali mencarimu ketika dia mengira kamu sudah tidak memperhatikannya. Sinyal kedua yang menjadi resi transaksi emosionalnya adalah bagaimana cara dia merespon setiap kali kamu menghubunginya. Wanita yang berusaha mengendalikan perasaannya mungkin tidak akan selalu membalas pesanmu dalam hitungan detik agar tidak terlihat terlalu agresif. Namun, ada jurang pemisah yang tegas antara seseorang yang sengaja mengatur ritme komunikasi dengan seseorang yang memang tidak peduli padamu. Seseorang yang tidak tertarik akan memberimu balasan dingin berupa satu kata pendek atau membiarkan pesanmu tenggelam berhari-hari tanpa rasa bersalah. Sebaliknya, wanita yang memiliki ketertarikan tersembunyi akan selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk merespons dengan penuh kesungguhan.
Dia memberikan respon yang bernyawa, menanyakan balik harimu, memperpanjang obrolan, atau berinisiatif membagikan informasi ringan agar jembatan komunikasi di antara kalian tetap hidup. Itulah kumpulan data nyata dan bukti empiris yang wajib kamu pegang sebelum mengambil kesimpulan. Berhentilah bersikap kekanak-kanakan dengan memvalidasi perasaan hanya dari satu tatapan kosong yang belum teruji. Mulai hari ini, perlakukan energimu layaknya aset investasi bernilai tinggi. Jangan pernah mengeluarkan komitmen emosional apapun sebelum kamu memegang resi transaksi dan bukti perilaku yang terverifikasi di dunia nyata. Sekarang, kita masuk lebih dalam ke mekanisme bawah sadar dan alasan psikologis mengapa kamu begitu rentan terjebak dalam siklus overthinking ini. Pernahkah kamu menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada identitas bawah sadarmu setiap kali kamu memilih untuk diam, berangan-angan, dan tidak berani mengonfirmasi fakta di lapangan? Setiap kali kamu membiarkan dirimu melamunkan skenario romantis selama berjam-jam tanpa mengambil tindakan nyata 1 milimeter pun, kamu sedang merusak kredibilitasmu sendiri di hadapan alam bawah sadarmu. Kamu secara tidak sadar memprogram otakmu untuk percaya bahwa kamu adalah pribadi yang lemah, penakut, tidak berdaya, dan hanya pantas menikmati hidup di dalam dunia fantasi buatan. Kamu meremehkan janji-janji kecil pada dirimu sendiri untuk fokus bekerja atau belajar hanya demi mengecek status online seseorang yang bahkan belum tentu mengingat namamu hari ini. Aku tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi itu, karena aku pernah mengalami fase memalukan tersebut beberapa tahun lalu. Dulu, aku pernah sangat mengagumi seseorang hingga di titik di mana setiap kata, setiap titik koma di dalam pesan teksnya, aku bedah layaknya dokumen rahasia negara. Aku bisa menghabiskan waktu 3 jam berturut-turut hanya untuk menganalisis kenapa dia menggunakan emotikon tertentu atau kenapa dia baru membalas pesanku setelah matahari terbenam. Aku menyusun 1001 skenario indah di kepala, tetapi di dunia nyata, aku sama sekali tidak pernah mengambil langkah nyata untuk berbicara secara tegas atau menguji ketertarikannya. Akibatnya sangat fatal. Target pribadiku berantakan, fokus pekerjaanku hancur total, dan tingkat kepercayaan diriku terjun bebas ke titik terendah karena aku terus-menerus menggantungkan validasi emosional pada sinyal abu-abu yang tidak pernah bisa aku buktikan kebenarannya. Titik balik hidupku terjadi ketika aku memutuskan untuk berhenti mempercayai asumsi dan mulai mempelajari fakta ilmiah tentang psikologi perhatian manusia. Ada 3 bukti nyata yang secara bawah sadar akan selalu bocor dari seseorang yang menyimpan rasa kepadamu, betapapun kerasnya dia berusaha memasang topeng tidak peduli. Bukti pertama adalah kapasitas memorinya terhadap hal-hal kecil tentang hidupmu. Otak manusia bekerja dengan sistem filtrasi yang sangat ketat. Kita hanya akan menyimpan informasi detail ke dalam memori jangka panjang jika informasi tersebut memiliki muatan emosional yang bernilai tinggi bagi kita. Jika seorang wanita secara konsisten mengingat jenis kopi yang kamu sukai, mengingat cerita sepele tentang hewan peliharaanmu yang pernah kamu ceritakan 2 bulan lalu, atau tiba-tiba menanyakan bagaimana hasil wawancara kerja yang kamu sendiri sudah hampir lupa pernah menceritakannya, itu bukan sebuah kebetulan statistik. Itu adalah bukti nyata bahwa ketika kamu berbicara, sistem sarafnya tidak sekadar mendengarkan untuk menunggu giliran bicara, melainkan menyerap dan mengarsipkan setiap detail tentang dirimu karena kamu memiliki nilai emosional yang spesial di dalam benaknya. Bukti kedua adalah pencarian alasan yang tampak sangat logis dan wajar untuk selalu berada di dekatmu secara fisik. Hukum gravitasi sosial menyatakan bahwa manusia secara alami akan bergerak mendekat ke arah sumber kenyamanan emosional mereka. Wanita yang menyembunyikan rasa sukanya tidak akan datang kepadamu secara terang-terangan dan berkata bahwa dia ingin menemanimu. Sebaliknya, dia akan memanfaatkan situasi sehari-hari yang terlihat sangat natural. Dia sengaja memilih tempat duduk yang tidak jauh darimu di ruang rapat atau kelas, meminta bantuanmu untuk menyelesaikan hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dia selesaikan sendiri, atau tiba-tiba ikut bergabung ke dalam lingkaran obrolan saat kamu sedang berbicara santai dengan teman-temanmu. Bukti ketiga adalah sinkronisasi bahasa tubuh dan fenomena mirroring tanpa sadar. Ketika kalian sedang berinteraksi, perhatikan orientasi tubuhnya. Apakah dadanya dan ujung sepatunya condong menghadap langsung ke arahmu? Apakah dia mempertahankan kontak mata yang hangat disertai senyuman yang tulus dan lepas? Lebih jauh lagi, perhatikan apakah dia tanpa sadar meniru gestur tubuhmu. Saat kamu menyandarkan punggung ke kursi,
beberapa detik kemudian dia melakukan hal yang persis sama. Atau saat kamu memegang cangkir minuman, dia secara spontan meraih minumannya sendiri. Fenomena mirroring ini adalah respons biologis bawah sadar yang menandakan adanya rasa nyaman, empati mendalam, dan keterikatan emosional yang tidak bisa dibuat-buat secara sengaja. Mari kita lanjutkan pembongkaran data perilaku ini ke lapisan yang jauh lebih kompleks dan seringkali menjadi jebakan terbesar bagi kebanyakan pria. Dinamika emosi terselubung, godaan usil, dan kegugupan yang tidak terkontrol. Seringkali, seorang pria merasa putus asa dan langsung mundur teratur hanya karena melihat wanita yang dia sukai terkesan suka mengejeknya atau bersikap sedikit dingin pada momen-momen tertentu. Padahal, jika kamu memiliki pemahaman psikologi yang matang dan tidak mudah terbawa perasaan, kamu akan menyadari bahwa perilaku tersebut justru bisa menjadi bukti paling kuat dari adanya ketertarikan yang sedang disembunyikan rapat-rapat di balik dinding pertahanan dirinya. Sinyal berikutnya yang wajib kamu baca adalah munculnya rasa cemburu yang diekspresikan secara sangat halus dan terselubung. Cemburu pada dasarnya adalah sinyal alarm biologis ketika seseorang merasa terancam akan kehilangan atensi dari figur yang dianggap berharga dalam hidupnya. Wanita yang belum berani menyatakan perasaannya secara terbuka tidak akan pernah melarangmu berbicara dengan wanita lain secara terang-terangan karena dia merasa belum memiliki hak formal untuk melakukan hal tersebut. Namun, emosi bawah sadar tidak pernah bisa disembunyikan sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak mikro. Ketika dia melihatmu sedang tertawa akrab atau berinteraksi intens dengan wanita lain di sekitarmu, perhatikan perubahan ritme perilakunya. Dia mungkin tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih pendiam dari biasanya. Ekspresi wajahnya berubah sedikit datar. Atau dia mulai melontarkan pertanyaan interogasi yang dibungkus dengan nada bercanda. Seperti kalimat sarkas bernada ringan. Wah, sepertinya kamu lagi sibuk banget ya ngobrol sama dia. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba ini adalah respons defensif bawah sadar yang membuktikan bahwa keberadaanmu dan perhatianmu bukanlah hal yang netral baginya. Tanda selanjutnya yang sering disalahartikan sebagai penolakan adalah tindakan menggoda atau mengusilimu secara terus-menerus, atau yang dalam dunia psikologi relasi dikenal sebagai playful teasing. Banyak pria yang merasa harga dirinya terluka dan menyimpulkan bahwa wanita tersebut hanya menganggapnya sebagai teman biasa atau bahkan meremehkannya. Padahal, bercanda dan meledek kebiasaan unikmu secara ringan adalah salah satu mekanisme pertahanan diri paling aman yang sering digunakan seseorang untuk menciptakan kedekatan emosional tanpa harus menanggung risiko penolakan secara langsung. Humor dan ledekan hangat berfungsi sebagai jembatan yang mencairkan ketegangan sosial. Melalui candaan tersebut, dia sedang menguji reaksimu, melihat bagaimana kamu merespons godaannya, dan menciptakan dunia kecil yang hanya dipahami oleh kalian berdua. Jika setelah meledekmu, dia memperhatikan reaksimu dengan senyum tertahan atau tertawa renyah, dia sebenarnya sedang menikmati percikan koneksi yang sedang kalian bangun bersama. Selain itu, kamu juga harus mampu mendeteksi upaya mencari perhatian yang dilakukan secara tidak langsung. Wanita yang menyukaimu tetapi enggan terlihat agresif akan menciptakan panggung kecil agar pandanganmu secara alami terarah kepadanya tanpa dia harus memintanya secara vulgar. Dia mungkin akan berbicara dengan intonasi yang sedikit lebih bersemangat dan tertawa lebih lepas ketika kamu berada di radius pendengarannya, mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan topik obrolan kalian di media sosial, atau sengaja meminta pendapat serta validasimu mengenai pilihan pakaian, potongan rambut, atau keputusan pekerjaannya, padahal dia sebenarnya sudah memiliki keputusan sendiri. Apa yang sebenarnya dia cari bukanlah saran teknis darimu, melainkan kepastian apakah kamu menaruh perhatian dan memperhatikan detail tentang dirinya. Puncaknya, perhatikan apakah muncul kegugupan situasional yang hanya terjadi saat kalian sedang berdua saja. Seorang wanita bisa saja terlihat sangat vokal, cerdas, percaya diri, dan mendominasi obrolan ketika sedang berada di tengah kelompok teman-temannya. Namun, dinamika tersebut akan berubah total secara drastis begitu suasana berubah menjadi interaksi empat mata denganmu. Dia mungkin tiba-tiba menjadi sedikit canggung, beberapa kali salah mengucapkan kata, merapikan rambut atau pakaiannya secara berulang-ulang tanpa alasan yang jelas, atau menghindari kontak mata yang terlalu lama karena takut isi hatinya terbongkar. Kegugupan selektif ini adalah bukti biologis yang tak terbantahkan bahwa keberadaanmu menciptakan getaran emosional yang menuntutnya untuk tampil sempurna di matamu.
Sekarang, setelah kamu memahami seluruh data dan sinyal perilaku tersebut, pertanyaan terpentingnya adalah, apa yang harus kamu lakukan dengan semua informasi ini? Disinilah mentalitas tough love harus benar-benar kamu tanamkan ke dalam jiwamu. Mengetahui tanda-tanda ketertarikan seseorang tidak ada gunanya jika kamu masih menjadi pribadi yang rapuh, mudah terombang-ambing oleh mood orang lain, dan tidak memiliki fondasi karakter yang kokoh. Kamu harus menyadari bahwa pertumbuhan diri sejati atau real growth dan rasa percaya diri yang tidak tergoyahkan tidak akan pernah lahir di zona nyaman saat semua hal berjalan mulus sesuai keinginanmu. Karakter priamu yang bernilai tinggi justru ditempa ketika kamu berani merangkul rasa tidak nyaman atau discomfort. Rasa tidak nyaman itu muncul ketika kamu dipaksa untuk tetap berdiri tegak, tetap fokus mengejar impian besarmu, dan tetap menjaga disiplin tingkat tinggi di saat kamu sedang dilanda kelelahan fisik, kesibukan yang menumpuk, atau ketika situasi asmaramu sedang berada di fase abu-abu yang membingungkan. Kebanyakan pria lemah akan langsung meninggalkan seluruh tanggung jawab hidupnya, mengabaikan pekerjaannya, dan menjadi budak emosi hanya demi mengejar kepastian dari seorang wanita. Itu adalah resep pasti menuju kehancuran harga diri. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang dihormati dan memiliki daya tarik alami yang kuat, kamu wajib membangun apa yang disebut sebagai anchor habit atau kebiasaan jangkar. Bayangkan sebuah kapal pesiar megah yang sedang berlayar di tengah samudra luas. Ketika badai dahsyat datang dan ombak besar menerjang dari segala arah, apa yang membuat kapal tersebut tidak terombang-ambing dan menabrak karang? Jawabannya adalah jangkar besi raksasa yang tertancap kokoh di dasar laut yang paling dalam. Anchor habit dalam hidupmu adalah serangkaian standar non-negosiasi dan ritual harian yang wajib kamu eksekusi tanpa kompromi. Tidak peduli apakah cuaca hatimu sedang cerah, apakah kamu sedang jatuh cinta, atau apakah kamu sedang merasa cemas menunggu kabar dari seseorang. Anchor habit ini mencakup disiplin fisikmu di tempat latihan, komitmenmu menyelesaikan target pekerjaan utama sebelum membuka media sosial, caramu menjaga pola makan sehat, dan caramu menjaga batasan waktu yang sehat dalam berkomunikasi. Jangan pernah sekalipun mengangkat jangkarmu atau mengorbankan waktu produktifmu hanya untuk duduk termenung di depan layar menunggu balasan pesan dari seseorang yang belum tentu menaruhmu sebagai prioritas hidupnya. Ketika kamu memiliki jangkar yang kuat, kamu memancarkan aura ketenangan dan kendali diri penuh yang sangat langka di zaman sekarang. Dengan memegang jangkar ini, kamu juga bisa melihat tanda ke-10 yang merupakan puncak dari seluruh bukti ketertarikan. Konsistensi kehadiran seseorang dalam lintasan hidupmu. Seseorang yang benar-benar tidak tertarik padamu akan perlahan-lahan menghilang, mengurangi intensitas obrolan secara permanen, dan membiarkan relasi tersebut mati dengan sendirinya tanpa ada rasa penyesalan. Namun, seorang wanita yang menyimpan rasa suka sejati akan selalu menemukan cara untuk tetap hadir di dalam orbit kehidupanmu. Betapapun sibuknya dia, betapapun dinginnya topeng yang sedang dia kenakan di luar. Kehadirannya mungkin tidak selalu berwujud pertemuan fisik setiap hari, melainkan melalui tindakan-tindakan kecil yang nyata dan berbobot. Dia selalu menjadi orang pertama yang mengapresiasi pencapaian pentingmu, menanyakan kabarmu saat kamu sedang menghadapi pekan yang berat, atau mengirimkan artikel dan referensi yang relevan dengan impian yang sedang kamu perjuangkan. Perhatikan kualitas kehadirannya. Apakah dia benar-benar peduli pada perkembangan hidupmu, atau dia hanya datang saat dia membutuhkan hiburan semata? Kehadiran yang konsisten dan penuh empati adalah bukti transaksi tertinggi yang tidak bisa dipalsukan oleh kata-kata manis belaka. Mulai hari ini, aku menantangmu untuk mengeksekusi tantangan 7 hari versi ideal. Kunci anchor habit harianmu sebelum menyentuh urusan asmara. Hentikan kebiasaan menganalisis isi kepala orang lain, dan mulailah merespons fakta dengan komunikasi yang jujur serta elegan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam keraguan yang kamu ciptakan sendiri. Latih matamu untuk hanya membaca fakta. Latih pikiranmu untuk hanya memproses data tindakan nyata. Dan jadilah nahkoda yang memegang kendali penuh atas kehidupan dan harga dirimu. Ini tugas akuntabilitasmu sekarang.
Tuliskan di kolom komentar satu anchor habit utama yang berkomitmen penuh kamu kunci mati selama 7 hari ke depan demi membangun versi terbaik dirimu. Lalu tinggalkan emoji kompas sebagai bukti sah kehadiran dan ketegasan komitmenmu di rasa dan cerita hari ini. Berhentilah membuang waktu dan energi berhargamu hanya untuk menebak-nebak rasa di balik bayang-bayang ilusi. Kumpulkan data nyata lewat pola tindakan, hormati batasan dirimu, dan jadilah nahkoda yang tangguh atas ceritamu sendiri. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga agar kamu tidak ketinggalan konten edukasi berbobot lainnya. Dan jangan pernah biarkan dirimu kembali menjadi korban dari asumsimu sendiri. Sampai jumpa di ruang pembuktian berikutnya.